Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapsona Indi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Saya mengajar di SDN Kesatrian 1 Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, dengan tema persamaan sistem, jenjang, dan struktur persekolahan ASEAN dan Asia Pasifik dengan implementasi di sekolah Indonesia. A. Struktur dan jenjang pendidikan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia, termasuk di SDN Kesatrian 1 Malang, memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Hampir semua negara menerapkan pola 6-3-3-4, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun menengah pertama, 3 tahun menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang juga menggunakan masa belajar 6 tahun di jenjang dasar. Usia masuk sekolah pun serupa, yaitu antara 6 hingga 7 tahun, sebagaimana diterapkan di sekolah di Indonesia. Selain itu, kebijakan wajib belajar di Indonesia selama 12 tahun sejalan dengan tren di kawasan ini. Meski durasinya bervariasi, misalnya Jepang 9 tahun dan Malaysia 11 tahun, semua negara sama-sama menekankan pentingnya memastikan setiap anak mendapat pendidikan dasar yang merata. B. Kurikulum dan pembelajaran. Dalam hal kurikulum, banyak kesamaan juga terlihat. Sekolah di Indonesia, pembelajarannya kini berbasis kompetensi melalui kurikulum merdeka, yang fokus pada kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, arah yang sejalan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Mata pelajaran inti juga hampir sama di seluruh kawasan, meliputi bahasa, matematika, sains, ilmu sosial, pendidikan moral agama, serta seni dan olahraga. Pendekatannya pun kini lebih aktif dan kontekstual. Program pendidikan karakter di sekolah Indonesia juga memiliki kemiripan dengan program di negara lain. Misalnya, pembiasaan doa dan piket kelas serupa dengan budaya Tokkatsu di Jepang. Sedangkan nilai-nilai seperti gotong royong dan integritas sejalan dengan karakter and citizenship education di Singapura maupun Inseonggyojuk di Korea Selatan. C. Kebijakan pengelolaan pendidikan. Dari sisi tata kelola, Indonesia menganut sistem sentralisasi dengan nuansa desentralisasi yang juga terjadi di beberapa negara ASEAN. Artinya, pemerintah pusat menetapkan kurikulum nasional, tetapi sekolah tetap memiliki ruang berinovasi dan menyesuaikan dengan kondisi lokal. Di SDN Kesatrian 1 Malang misalnya, selain menjalankan kurikulum merdeka, sekolah juga menerapkan muatan lokal bahasa Jawa serta program literasi dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Pola seperti ini mirip dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina, yang juga memberi keleluasaan sekolah menambahkan konten lokal dalam kurikulum nasional. Analisis artikel pengayaan sesi 8. Analisis artikel berjudul, Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, Apa yang Perlu Disiapkan, karya Nurholis. Artikel ini menjelaskan bagaimana pendidikan dasar harus menyiapkan generasi muda menghadapi era globalisasi dan pasar bebas ASEAN atau MEA. Penulis menegaskan bahwa abad ke-21 ditandai oleh perubahan besar di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Dunia menjadi tanpa batas, dan persaingan tenaga kerja semakin ketat. Karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis agar mampu bersaing di tingkat global. Dalam artikelnya, penulis juga menyoroti beberapa kelemahan pendidikan dasar di Indonesia. Pembelajaran masih berpusat pada guru, terlalu menekankan hafalan, dan belum mendorong siswa untuk aktif mencari serta menemukan pengetahuan sendiri. Kurikulum seringkali terlalu sempit dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Di sisi lain, sarana belajar dan manajemen sekolah masih banyak yang perlu ditingkatkan. Untuk menjawab tantangan ini, penulis menawarkan arah baru pendidikan dasar yang menekankan pembentukan manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan UNESCO, belajar untuk mengetahui, melakukan, menjadi diri sendiri, dan hidup bersama. Dalam konteks pembelajaran, penulis menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan kreatif, di mana siswa menjadi subjek yang mencari dan menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan berani bereksperimen. Selain itu, artikel ini menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah menjadi faktor utama. Guru harus terus mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar. Kepala sekolah dituntut memiliki visi ke depan, berani berinovasi, dan mampu membangun kerjasama dengan seluruh warga sekolah.
Kaitan isi tayangan video dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tayangan video pengayaan sesi 8 yang berjudul Pendidikan di Negara-negara Asia Pasifik menggambarkan secara nyata bagaimana berbagai negara di kawasan tersebut membangun sistem pendidikan dasar yang kuat, kompetitif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia sangat menekankan kedisiplinan, etos kerja, karakter, dan pembelajaran aktif sejak di jenjang pendidikan dasar. Isi video tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar, terutama pada bagian yang membahas praktik baik, best practices, pendidikan dasar di berbagai negara. Relevansi dengan konsep comparative education. Video tersebut mengilustrasikan secara praktis apa yang dijelaskan dalam modul tentang pentingnya mempelajari sistem pendidikan negara lain. Kita tidak mempelajarinya untuk mengadopsi mentah-mentah, tapi untuk mengambil hikmah dan menyesuaikan dengan konteks lokal kita. Pembelajaran kontekstual. Modul 6 menekankan bahwa setiap sistem pendidikan terbentuk dari konteks sejarah, budaya, ekonomi, dan politik negara tersebut. Video menunjukkan contoh konkret bagaimana hal ini terwujud. Misalnya sistem pendidikan Jepang yang menekankan kebersihan dan tanggung jawab kolektif berakar dari nilai budaya mereka. Best practices yang bisa diadaptasi. Baik modul maupun video menunjukkan bahwa ada praktik-praktik baik yang universal dan bisa diadaptasi. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kreativitas. Penilaian yang tidak hanya fokus pada ujian tertulis. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Dan pengembangan soft skills sejak dini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem, jenjang, dan struktur pendidikan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik memiliki banyak kesamaan dengan implementasinya di sekolah di Indonesia, terutama dalam hal durasi pendidikan dasar, kurikulum berbasis kompetensi, serta penekanan pada pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran di Indonesia yang menerapkan kurikulum merdeka sejalan dengan praktik baik pendidikan di negara lain yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan nilai moral. Baik dari artikel maupun tayangan video pengayaan, tampak bahwa pembelajaran aktif, penguatan karakter, dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih.